Halo, Aries. Oke, Aries. Halo juga, cross watcher yang lagi memantau Aries. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya bercat Aries. Jadi bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja kita lihat ya energi Aries, orang yang dealing dengan Aries. Siapapun yang berkaitan dengan Aries. Energi bulan Mei 2023. Wah, loncat. Aku shuffle dulu ya. Terima kasih. Tada. Oke. Ada Virgo. Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Jadi di sini aku lihat ya. Ini yang kuat Virgo. Leo juga kuat. Pisces, Cancer, Scorpio dengan Libra itu yang kuat ya. Bisa energi saja. Oke. Nanti kita lihat lagi. Jadi ini bisa kamu ya, bisa vice versa, bisa dia, bisa terbalik ya. Tapi kalau ini kamu, kalau memang ini dirimu bulan Mei 2023, ini kamu kayak fokus banget ya dengan diri sendiri. Seperti butuh ketenangan, butuh kedamaian, males dengan drama-dramaan ya. Mungkin capek juga ya, emosian, capek juga sensian, atau ya capek dengan drama-dramaan gitu. Jadi fokusnya sama diri sendiri, bahkan mungkin pengennya menyendiri, pengennya ya jangan ada lah orang-orang yang bikin emosi, jangan ada yang mengganggu, jangan ada yang mengusik. Ya kayak ngerasa aja pengen tenang, pengen damai dengan diri sendiri. Aku ngerasa beberapa kalian berusaha ya untuk keluar dari situasi yang toksik ke situasi yang lebih baik gitu. Misalnya ada siklus yang nggak sehat gitu ya selama ini. Ada siklus yang beracun, orang yang beracun selama ini, jadi ya pengen keluar dari situasi yang nggak sehat itu. Tapi aku ngerasa cinta itu nggak bisa hilang gitu aja ya. Kalau kamu cinta sama dia, itu rasa cinta tidak bisa langsung hilang gitu aja. Kalau kamu menyayanginya, ya rasa sayang itu tidak bisa hilang begitu saja. Semua butuh waktu, butuh proses ya. Dan aku ngelihat beberapa ini masih ada urusan sebenarnya.
Masih ada yang harus dikomunikasikan, masih ada yang harus dibicarakan. Entah siapa yang merasa seperti ini ya. Bisa Aries atau orang yang berkaitan sama Aries ya. Jadi ada yang merasa ayolah bicara baik-baik lagi ya. Ayo punya hubungan lebih baik lagi. Seperti itu. Cuma aku ngerasa ya, aku ngelihatnya ya terlepas dari baik buruknya seseorang, sebenarnya seseorang ini kamu cintai, seseorang ini kamu sayangi ya. Dia sangat menarik gitu. Atau kamu ya, kamu yang menarik gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Jadi orang ini ngerasa kayak ya kamu itu menarik gitu. Aku susah lepas sama kamu ya. Aku susah juga sih lepaskan kamu. Ya mungkin kamu baik juga sih buat aku. Kita lihat lagi ya. Terima kasih. Oke, ada Pisces. Pisces. Libra. Aries. Virgo, Taurus, Capricorn. Sagittarius. Yang kuat Pisces. Taurus ya. Scorpio juga kuat. Cancer. Oke. Libra ya. Bisa energi aja. Oke. Jadi bulan Mei 2023 orang ini kayak nggak jelas sih aku rasanya. Ini bisa siapa saja ya, mungkin Aries, atau ini bisa orang yang berkaitan sama Aries gitu. Jadi ya siapalah ya kan. Ya orang ini nggak jelas aku rasanya. Jadi dia kayak gimana ya, aku harus berkata apa ya, aku harus apa ya, ya udahlah ya gitu. Tapi jangan salah loh, orang ini diam-diam mengasah intuisinya. Dia mengasah kata hatinya, feelingnya, firasatnya. Dia dengar gitu kata hatinya. Kayak aku tuh, ya aku harus apa dan aku harus bagaimana. Soalnya aku mikirin kamu terus. Aku mikirin kamu dari pagi, siang, sore, sampai malam, susah tidur. Ya mikirin kamu. Gitu. Dan aku ngelihat ya, ada orang yang takut ini. Entah takut, segan, malu, insecure, atau apa ya. Kayak ngerasa aja mau mendekat ke kamu nanti banyak drama gitu. Ya mau dekat dengan kamu gimana gitu ya. Kayak banyak drama lah. Atau ada yang merasa bersalah, ada yang ngerasa aku apalah, aku siapalah gitu. Jadi kayak takut, panik, cemas, khawatir dekat sama kamu, atau sensi gitu sama kamu. Ada yang sensitif gitu dengan dirimu, sensitif banget ya dengan kamu. Jadi kalau orang kayak gini bisa mendekat itu sensi, menjauh juga sensi, makanya serba salah ya gitu. Jadi ya itulah yang bikin dia overthinking, banyak mikir. Kayak apa ya, ya namanya orang banyak mikir, akhirnya nggak ngelakuin apa-apa.
nggak menyelesaikan masalah, nggak ada perubahan, gitu-gitu aja. Ada yang kayak gitu. Di satu sisi kayak mau sih mendapatkan kamu, menggenggam kamu, kamu harus ada di dalam kendaliku gitu. Tapi gimana ya, banyak drama gitu sama kamu atau apalah ya situasi keadaannya. Cuma gimana ya, kalau melepas kamu juga nggak sanggup, melepas dirimu gitu aja, kayak nggak rela, nggak ikhlas, nggak terima melepaskan kamu. Ya serba salah. Ini aku ngerasa sebenarnya karakter kamu tuh beda sama dia, ya. Kamu sama dia ini beda secara pola pikir, beda pendapat, beda karakter, atau kalian memang berbeda, ya. Jadi ya kita memang beda banget gitu. Jadi hubungan ini terasa berat, koneksi ini terasa berat. Bahkan bisa dibilang capek, lelah, jenuh, bosan gitu, ya. Entah siapa nih ada yang ngerasa udah jenuh sih, lelah, capek, bosan, kayak udahlah gitu. Tapi dia masih ngintip-ngintip kamu, ya. Dia masih mengintip-ngintip dirimu. Ngapain ya kamu di sana? Kamu lagi apa? Kamu sama siapa? Apa kamu bahagia? Apa kamu mikirin aku? Apa kamu ingat sama aku? Bla 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 gitu, ya. Dia ngintip-ngintip kamu terus, ya. Cuma aku ngerasa ada ya yang kayak sambil ngintip kamu, sambil mata-matai kamu, sambil memantau kamu. Dia kayak ya sambil nunggu sebenarnya. Menunggu waktu yang tepat untuk bicara sama kamu. Menunggu waktu yang tepat untuk ngasih kabar sama kamu atau berkabar dengan dirimu. Misalnya, kira-kira udah worth it gak ya? Udah layak gak ya? Apa masih situasi dingin gitu? Ya kalau situasinya masih dingin ya. Kalau situasinya masih dingin, situasinya masih konflik, masih banyak drama, kayak ya nantilah gitu kan. Nantilah bicaranya. Nantilah komunikasinya gitu. Tapi kalau udah anteng ya, kalau udah adem ayem, kayaknya udah bagus nih, udah tenang lah untuk bicara sama kamu. Ya udah, akhirnya mendekat sama kamu. Oke. Nah, passion ya. Ini kamu sama seseorang saling suka, saling cinta, saling sayang, saling rindu, saling diam, saling tunggu-tungguan, ya. Aku tunggu aja, kamu inisiatif duluan, komunikasi duluan, ya berusaha duluan gitu untuk hubungan kita. Ya tapi kamu juga gitu ya, kamu tunggu aku inisiatif duluan, kamu tunggu aku berusaha duluan, gitu kan. Ada beberapa kayak gitu. Oke. Sebenarnya mungkin ada kok orang-orang lain yang bisa mewarnai hari-hari kamu. Ada orang-orang lain yang bisa menghiasi hari-harimu gitu. Tapi yang kamu mau itu dia, ya. Yang kamu mau itu hanya dia. Dia dan dia. Ibarat kayak ya adalah yang mau sama kamu ya, selain dia. Mungkin ada aja yang suka sama kamu, ada aja yang bisa bersama kamu, ada saja yang bisa menyayangimu. Tapi kamu maunya dia. Kamu mau hanya dia. Oke, tapi jangan ya bergantung dengan apapun, jangan bergantung dengan energi siapapun, ya. Jangan ada addiction, jangan ada ketergantungan, jangan ada kecanduan. Ya kalau mau bahagia, bahagiakan dulu diri sendiri. Ngapain nyari-nyari kebahagiaan dari orang lain, ya? Jadi bahagiain dulu diri sendiri.
Sebenarnya kalau udah bisa beresin diri sendiri, ya akhirnya kita bisa beresin orang lain. Oke. Oke. Dan aku ngelihat kamu sangat butuh cinta, butuh kasih sayang, butuh pengertian, kayak butuh ya ketulusan dari seseorang. Ya wajar lah, kita manusia pengennya kayak gitu ya. Wah, aku ngelihatnya kayak ada situasi dingin ya. Padahal sebenarnya ini bisa memanas gitu. Entah situasi sama diri sendiri atau situasi dengan orang lain. Ya, misalnya kayak, ya aku bisa lah menghealing diri sendiri. Aku tenangkan diriku, aku menyendiri, ya aku tenangkan emosiku, ya. Tapi habis itu aku bisa aku bisa emosional nggak stabil lagi. Ya, ada kayak gitu. Bisa juga hubungan dengan seseorang itu bisa membaik, tapi bisa lagi toxic gitu. Jadi ya begitulah kita manusia. Kita bisa berubah, orang lain pun bisa berubah, ya. Manusia bisa berubah, siapapun itu. Jadi yang menjadi kunci ya diri sendiri. Bagaimana kamu mengendalikan dirimu supaya kamu tahu bagaimana bersikap menghadapi orang-orang lain, ya. Misalnya ya gimana ya supaya aku tenang, ya aku yang tahu ya, supaya aku bisa tenang gitu. Terus bagaimana ya supaya bisa menghadapi orang ini? Bagaimana supaya bisa menghadapi orang itu? Nah, itu mulai dari diri sendiri. Mulai dari dirimu sendiri. Kamu yang tahu kamu harus bagaimana, kamu harus menyesuaikan diri seperti apa ke orang lain, ya. Gitu. So, terkadang ya memang atau bahkan seharusnya mulai dari diri sendiri ya untuk segala sesuatunya. Menyesuaikan diri dengan orang lain, menyesuaikan diri dengan dia, mereka, keluarga, teman atau siapa. Ya semoga orang-orang juga menyesuaikan diri sama kamu. Cuma ya kembali lagi ya, namanya tentang manusia, manusia itu bisa juga bikin kecewa. Jadi ya melakukan sesuatu jangan ekspektasi yang berlebihan, jangan berlebihan berharap supaya ya tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa emosi ya. Jadi lebih kayak ya udah mengalir mau seperti apa ya sudahlah. Yang penting kamu lakukan dong yang terbaik. Kalau udah ngelakuin yang terbaik sebenarnya ya udah, itu udah beres sih tugas kamu. Kalau udah ngelakuin yang terbaik kan kita tinggal lihat gitu. Yang kita tabur itu akan kita tuai. Oke. Kerjaan ya. Yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan. Jadi bulan Mei, aku ngelihatnya sebenarnya kamu itu ya bisa kok mengatasi tantangan, rintangan untuk yang kamu kerjakan atau untuk yang kamu usahakan itu. Yang penting kamu kendalikan dirimu, ya. Ya kembali lagi tentang hal itu. Mengendalikan diri, mengendalikan emosional, perasaan, mengendalikan emosi, ya. Karena aku ngerasa ada yang kita kerjakan, yang kita usahakan itu bisa kacau ya. Kalau emosi kita kacau, kalau perasaan kita kacau, kalau pikiran kita kacau. Jadi ya adalah kesadaran gitu ya, harus ada kesadaran. Kita yang
kendalikan diri kita ini. Bagaimana mengontrol pikiran, perasaan, bagaimana mengendalikan pikiran, perasaan gitu. Jadi ya, supaya bisa profesional dalam bekerja, dalam berusaha gitu ya. Dan bekerjalah sepenuh hati. Bekerjalah dengan hati ya. Sebenarnya ya kita cintai dulu lah yang kita kerjakan. Supaya yang kita kerjakan ini yang kita cintai gitu. Oke? Terus aku ngerasanya ada beberapa kalian ya, memang inginnya keluar dari situasi yang toksik ke situasi yang lebih baik. Dan aku ngerasa kamu ada ya yang bisa seperti itu. Asalkan kamu pikirkan matang-matang, kamu pikirkan baik-baik. Jadi melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu, jangan bersikap kayak impulsif ya. Tanpa mikir dulu lah, tanpa pertimbangan lah gitu. Jadi ya jangan emosional. Lebih kayak ya tenangkan diri dulu. Kira-kira kedepannya aku harus bagaimana gitu. Kalau aku rasa udah yakin, kata hatiku bilang aku harus begini, aku harus begitu. Mengerjakan sesuatu dengan beginilah, begitulah. Situasi kerjaanku harus lebih baik lah. Nah, kalau kamu udah yakin dari hati ya udah. Lakukan itu pelan-pelan ya. Dan aku ngerasa memang prosesnya butuh waktu. Butuh waktu banget ya. Jadi ya, ini kayak menguji kesabaran. So lebih sabar, lebih tekun ya, supaya semua baik-baik saja. Keuangan. Terima kasih. Wah. Menggunakan uang harus menggunakan intuisi ya. Gunakan kata hati, gunakan feeling, firasat. Karena aku ngerasa bulan Mei bisa aja kamu akan takut soal keuangan ya. Bulan Mei aku ngerasa ada kecemasan, ada kekhawatiran soal keuangan. Oke? Wah. Cuma gini loh. Aku sih ngelihat mungkin ada faktornya eksternal dari luar gitu ya. Atau siapa mempengaruhi keuangan kita. Tapi ada juga yang faktor internal dari diri sendiri yang mempengaruhi keuangan diri sendiri gitu. Yang jelas ini pinter-pinter lah membatasi diri, pinter-pinter membatasi keuanganmu di bulan Mei. Ya, jangan impulsif ya. Impulsif itu kayak tingkah laku yang ceroboh. Jangan ceroboh, keluarkan uang. Apalagi nggak perlu, nggak berfaedah, nggak berguna. Ya jangan paksakan keluar uang ya. Jadi kendalikan diri sendiri. Tahu mana yang menjadi prioritas ya. Cuma aku ngerasa dari gejolak-gejolak batin, ketakutan, kecemasan tentang keuangan ya, ujungnya kamu akan belajar dewasa. Akhirnya kamu akan sadar, kamu harus mengelola keuangan kamu lebih baik ke depannya. Dan aku rasa memang kamu ada kesadaran soal itu ya. Kamu akan sadar, ya kamu harus lakukan tindakan supaya ada perubahan ya. Tindakan itu ya bagaimana manajemen keuangan lebih baik lagi, lebih stabil lagi pengeluaran dan pemasukan. Dan nanti ya udah, aku rasa pulih kembali ya. Ini kalian ada ya nanti ya naik lagi keuangan kamu, naik lagi finansialmu. Oke, sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok ya. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.